Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan materi perkuliahan kegiatan kewirausahaan, mata kuliah kewirausahaan pada topik Customer and Markets. Perkenalkan, saya Amir Andriansyah yang akan menjadi pengampu pada pertemuan kali ini. Oke, pasar dan pasar dan konsumen di sini merupakan satu hal yang cukup penting untuk bisa ditentukan oleh seorang pelaku usaha. Kenapa demikian? Karena produk yang akan kita jual atau produk yang akan kita hasilkan itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Produk yang akan kita jual itu nanti akan dikonsumsi oleh siapa. Dan produk yang akan kita jual nanti ini akan diserap oleh segmen pasar yang mana. Sehingga jangan sampai nanti seorang wirausaha itu salah dalam menargetkan atau dalam menentukan siapa orang yang akan membeli produknya. Siapa orang yang nantinya akan menjadi pangsa pasar dari produknya. Nah, agar produk yang kita hasilkan bisa terserap dengan baik, bisa tepat produknya untuk kepada target konsumen yang sesuai, maka produk yang kita hasilkan itu perlu menyesuaikan dengan produk atau karakteristik dari eh, target pasar kita. Gitu ya. Jadi dalam hal ini kita nanti akan berbicara terkait dengan bagaimana caranya kita melakukan segmentasi dan melakukan targeting pada sebuah produk gitu. Nah, dalam hal ini, hal pertama harus kita ketahui itu adalah tipe-tipe dari pasar. Nah, untuk produk dari seorang pelaku wirausaha yang baru menetas gitu ya, yang nantinya akan menghasilkan produk untuk bisa dimasuki dalam pasar atau bisa dipenetrasi pada pasar, itu ada beberapa jenis pasar yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah existing atau pasar pada kondisi saat ini, resegmented atau niche, yaitu adalah ceruk pasar atau celah yang nantinya kemudian bisa diambil atau dimasuki oleh sebuah kompetitor baru. Yang ketiga adalah konsumen, maaf. Yang ketiga adalah produsen itu bisa menciptakan sebuah lingkup atau ekosistem pasar yang baru, ataupun yang terakhir adalah bisa membuat klon atau pasar tiruan dari pasar pesaing seperti itu. Nah, apa saja yang menjadi ciri-cirinya? Yang pertama adalah existing market. Nah, existing market ini adalah kondisi pasar di mana investor dan para pelaku usaha itu berjalan pada pasar yang sedang berjalan saat ini. Keuntungannya adalah bagi para pelaku usaha itu tidak ada risiko sama sekali. Kenapa? Karena sudah tahu siapa pasarnya, siapa target pasarnya, siapa konsumennya. Jadi tidak perlu mau apa ya? Jadi tidak perlu khawatir atau ragu bahwa produk yang kita masukkan pada existing market itu tidak akan rugi karena sudah jelas siapa konsumennya, siapa target pasarnya. Berbeda dengan new market atau pasar baru, di mana di sini konsumen itu belum ada pada kondisi saat ini. Jadi produsen itu perlu melakukan yang namanya pengambilan risiko yang cukup tinggi, di mana eh, produsen itu belum tahu siapa yang nantinya akan menjadi konsumen dari produk mereka. Oke, kemudian tipe pasar yang ketiga ada resegmented market. Jadi pada resegmented market itu merupakan kombinasi antara pasar yang baru atau new market dan juga existing market. Jadi dari adanya pasar yang sudah ada dengan pasar yang nantinya akan dibentuk secara baru untuk menciptakan ekosistem pasar yang baru itu
melakukan kombinasi atau menghybridkan antara dua jenis pasar tersebut. Nah, cirinya adalah pada resegmented market di sini itu segmen pasar yang dituju itu lingkupnya jauh lebih kecil daripada existing market. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa menspesifikkan produk-produk yang nantinya akan ditawarkan eh, pada segmented market ini sudah terfokus pada kelompok-kelompok konsumen tertentu, gitu. Kemudian yang terakhir ada clone market. Apa itu clone market? Clone market itu adalah pasar tiruan yang mana konsumen itu akan merasa tertipu pada pasar yang sudah kita buat karena apa yang ditawarkan pada clone market ini plek ketiplek sama. Jadi melakukan yang namanya plagiasi, baik pada target konsumennya, pada segmen pasarnya, pada atmosfer dari pasarnya, itu dibuat semirip mungkin. Tujuannya adalah untuk bisa mengelabui konsumen yang ada pada existing market pada produk sejenisnya. Seperti itu. Ya, itu jenis-jenis pasar. Kemudian yang kedua ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini merupakan kondisi di mana seorang produsen atau seorang pelaku usaha itu mengkelompokkan atau mensegmenkan konsumen-konsumen potensial dari produk yang akan mereka tawarkan. Nah, umumnya sebuah produk itu akan tersegmentasi atau terbagi atas 4 kelompok, mulai dari demografi, psikografi, dari geografisnya, dan dari kebiasaannya. Oke, yang pertama kita bicara pada segmentasi demografi. Pada segmentasi demografi, ini membagi kelompok eh, produk pada beberapa aspek-aspek demografi tertentu, mulai dari usia, umur, pendapatan, tingkat pendidikan, atau mungkin bahkan agama juga bisa. Contohnya adalah untuk beberapa produk, misalkan eh, apa ya, misalkan sepeda motor. Nah, sepeda motor itu untuk Honda, merek Honda, pada segmentasi eh, kendaraan yang akan difokuskan pada produk laki-laki maupun perempuan itu memiliki tipe jenis produk yang berbeda. Pada segmentasi produk gender laki-laki, eh, jenis kendaraannya itu tipenya tipe-tipe kendaraan yang cukup maskulin, cukup menantang dan bisa digunakan untuk kegiatan outdoor. Berbeda dengan kendaraan sepeda motor yang difokuskan untuk segmentasi gender perempuan, yang mana kendaraannya lebih kalem, lebih mudah untuk bisa dikendarai dengan ornamen warna yang lebih mengarah pada segmentasi perempuan. Itu contohnya pertama. Dan begitu seterusnya untuk 3 jenis segmentasi yang lainnya, mulai dari psikografis, dari aspek geografis maupun dari kebiasaan. Yang ketiga, dalam kaitannya kita harus menemukan atau menentukan target pasar dan target konsumennya, maka seorang pelaku usaha itu harus menemukan atau harus bisa mencari celah atau ceruk dalam pasar. Celah di sini adalah di mana seorang pelaku usaha itu bisa mengambil satu posisi yang tidak bisa diraih oleh produk pesaing. Harapannya di sini adalah dengan eh, dengan kita memanfaatkan ceruk pasar yang ada, dengan kita memanfaatkan celah yang ada, kita bisa memperluas target pasar kita dengan cara mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak bisa diambil oleh kompetitor kita.
Contohnya apa? Misalkan pada eh, conscious consumers atau pada komunitas LGBTQ+, gitu. Kemudian yang keempat, pada saat penentuan target pasar dan konsumen adalah kita harus bisa mengestimasi seberapa besar sih market size kita atau seberapa besar sih target pasar kita. Seberapa besar? Apakah hanya pada lingkup lokal, lingkup daerah, atau mungkin lingkup skala yang jauh lebih besar. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya atau kita membaginya estimasi ukuran pasar pada tiga hal, TAM, SAM, and SOM. Apa itu? TAM itu adalah Total Addressable Market atau merujuk pada eh, populasi dari kelompok target pasar secara umum dari produk kita. Itu siapa? Yang paling mungkin bisa terjangkau. Walaupun hanya cukup sekedar tahu, oh ternyata ada loh produk yang kemudian kalian ciptakan. Orang itu bisa setidaknya cukup mendengar brand kalian aja itu kita sebut sebagai TAM. Kemudian yang kedua ada SAM, Serviceable Addressable Market. Ini adalah estimasi proporsi dari TAM yang pertama, bahwa dari kelompok yang besar tadi, yang cukup memungkinkan orang itu untuk bisa berinteraksi atau bersinggungan dengan produk kalian itu seberapa banyak. Seberapa besar sih calon konsumen itu kemudian akan mencoba mencari tahu dari produk kalian. Oh, ternyata ada nih produk pesaingnya air minum Aqua. Kenapa sih kok dia berani-beraninya membuat produk air minum? Padahal air minum ya kan biasa-biasa aja gitu. Tapi ya belum tentu beli, tapi penasaran sama produk kalian. Nah, itu kita sebutnya sebagai SAM. Lalu yang terakhir itu ada SOM atau akronim dari Serviceable Obtainable Market. Jadi untuk SOM ini adalah lingkup konsumen yang paling memungkinkan kemudian untuk bisa melakukan transaksi pada produk kalian. Jadi lebih spesifik lagi, lebih eh, lingkupnya lebih kecil lagi dalam kaitannya adalah untuk bisa menentukan seberapa banyak produk yang nantinya bisa terjual dari target pasar tersebut. Itu kita sebutnya sebagai SOM. Nah, pada estimasi market size di sini, itu kita ilustrasikan pada sebuah diagram lingkaran seperti ini ya, TAM, SAM, dan SOM. Jadi TAM itu lingkup yang berada di bagian kulit paling luar, merujuk ke dalam, yaitu SAM, dan yang paling kecil lagi di dalamnya itu adalah SOM. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena memang SAM itu berada di dalam TAM, atau SAM itu merupakan bagian dari TAM. Serta SOM itu merupakan bagian dari TAM dan juga bagian dari SAM. Makanya bentuknya adalah seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir, kita harus bisa menentukan yang namanya customer persona. Apa itu customer persona? Customer persona itu merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh produsen untuk bisa mencirikan nanti yang bakal jadi konsumen saya tuh ciri-cirinya adalah konsumen yang seperti apa sih? Kenapa sih kok konsumen-konsumen tersebut mau beli produk saya? Apa yang menjadi nilai jual dari produk saya menurut mereka? Kemudian apakah kemudian pada ciri-ciri yang dimiliki oleh produsen, maaf, ciri-ciri yang dimiliki oleh konsumen kita ini itu juga akan dimiliki oleh konsumen lainnya. Nah, itu kita sebut sebagai customer persona atau yang kemudian bisa menjadi identitas dari produk yang akan kita jual. Oke, itu adalah beberapa tahapan bagi seorang pelaku usaha atau bagi seorang entrepreneur pemula sebelum mereka masuk ke dalam pasar. Jadi, setelah menghasilkan produk yang
atau merencanakan produk yang akan kalian buat, itu harus bisa terlebih dahulu menentukan eh, apa namanya pasar yang paling memungkinkan untuk akan kalian masuki. Apakah kalian mau main aman? Apakah kalian mau ambil take risk? Dan seperti apa? Itu pada tahap pertama. Tahap kedua adalah setelah menentukan siapa atau di mana pasar kalian akan bermain, tentukanlah segmentasi dari eh, produk kalian, maaf, segmentasi dari konsumen kalian untuk bisa lebih spesifik lagi yang menyesuaikan dengan target dari produk yang akan kalian buat. Yang ketiga, mengidentifikasi niche market atau ceruk pasar. Ambillah peluang yang belum dimiliki oleh pesaing sejenis dari produk kalian. Yang keempat, mengestimasi seberapa besar sih ukuran dari eh, pasar yang akan kalian tuju. Dan yang terakhir adalah harus bisa menciptakan yang namanya customer persona untuk bisa menciptakan atau harus untuk bisa menghasilkan eh, ciri khas dari produk yang kalian miliki atau kalian tawarkan. Ya, mungkin itu sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pasar dan juga konsumen. Terima kasih.